Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in jaa nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama fi suduril alamin. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. Wa ma hum
innahum lakadzibun. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Mangawihani ti ayat 10 hiji 2 3. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wala in jaa nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama fi suduril alamin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'in innahum lakadzibun wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Wa minan nas, dan diantara manusia, man, ada orang yang yaqulu, berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Faidza, tapi ketika dia disakiti fillah, karena Allah atau di jalan Allah, bisa disakiti, disiksa, diperangi, diboikot, pokoknya diganggu.
Ja'ala dia menjadikan fitnatan nas, siksa manusia itu, siksa dari manusia istilahnya fitnah. Ka'adzabillah, seperti siksa Allah. Azab itu ya siksa, tapi kalau fitnah itu maknanya dua, bisa siksa bisa ujian. Arti asal fitnah itu membakar biji emas dengan api untuk diketahui mana yang emas aslinya. Maka setiap perbuatan membakar, menyiksa itu disebut fitnah. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Itu diungkapkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat kepada penghuni neraka. Rasakan fitnah kalian. Termasuk orang mukmin yang dibakar hidup-hidup oleh Ashabul Ukhdud, penguasa musyrik di Yaman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, istilahnya fatanu, memfitnah, membakar hidup-hidup. Tapi karena membakar biji emas itu tujuannya untuk mengetahui mana emas yang asli, maka fitnah juga dimaknakan ujian. Dan ini gak bertentangan, karena fitnah itu siksa yang hakikatnya adalah ujian. Siksa dari manusia, siksa dari musuh-musuh Allah, tapi hakikatnya adalah ujian buat memastikan mana yang betul-betul emas jeung mana anu lain emas. Tapi kalau siksa dari Allah, adzabillah, itu memang gak ada alternatif lain, ya siksa. Jadi kalau ada ujian, siksa, gangguan dari manusia, kita harus menganggapnya itu sebagai ujian, tantangan agar kita berpikir, agar kita mengambil strategi, merencanakan strategi yang lebih baik, mengatur bagaimana agar lolos dari ujian, bagaimana bisa menang. Jangan disimpulkan itu azab yang menyiksa, menghukum, nggak ada pilihan lain kecuali harus pasrah, ya bukan begitu. Nah, ini diantara manusia yang pernah ngaku iman, ketika disakiti, ketika dijajah, bukannya mikir ini sebagai ujian, malah menilai ini siksaan dari Allah, dan dia kecewa. Masa Allah Ar-Rahmanir Rahim tapi kok kejam? Ya. Ini kebanyakan modus-modus orang yang murtad begini kan, karena menilai di Islam itu begini, sedangkan di Kristen kasih sayang, teu siap ripuh, ya. Kita kau diberi ripuh, dikasih susah sedikit, dia menyimpulkan, wah Tuhan di Islam cenah kejam, beda dengan Tuhan di agama yang lain misalkan. Wala ing jaa nasrun, tapi jika datang kemenangan atau pertolongan mir rabbik, dari Rabb kamu, ya. Pertolongan ini berarti orang-orang yang menyiksa binasa, atau para penjajah kalah, ya. Layakulunna, mereka pasti akan ngomong lagi, inna kunna, sesungguhnya kami, kunna dari dulu juga keadaan kami, ma'akum bersama kalian. Jadi berarti kalimat yang tadi, kalau disiksa di jalan Allah, dia berpisah dari kalian. Tapi kalau kalian sedang menang, musuh-musuh kalah, baru gabung lagi dengan kalian. Awalaisa Allah, bukankah Allah bi'a'lama, lebih tahu, bima fi suduril alamin,
apa yang ada dalam dada semua alam, ya, bukan hanya manusia, jin, bahkan binatang. Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Ayat ini sama dengan ayat di surat Al-Baqarah yang awal, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngaku iman ke Allah, ke hari akhir, padahal tidak beriman. Dari mana tahu tidak berimannya? Sesudah diuji. Ayat ini jawaban dari ayat sebelumnya. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pengakuan iman dari manusia termasuk syahadat itu enggak cukup untuk membuktikan dia beriman. Nanti kelihatannya sesudah diuji, ya. Namun dina dunia pendidikan, dina dunia dakwah, tong waka atoh mun loba anggota anyar, jamaah anyar, tong waka atoh can teruji. Keno aslina geus teruji, udah banyak konflik di masjid, sudah banyak masalah, taat tidinya kapanggih mana nu iman, mana anu munafik. Sama ya dalam dunia pendidikan, apalagi pendidikan yang non formal, nya siga atau disebutkan lah, nya lembaga pendidikan mimiti daftar mah loba, ya. Seperti saya dulu ketika ditugaskan ngajar di PD, nggak pernah wah cenah yang daftarnya banyak, dah lain alus gue eta kewet tinggalin nu lulus sabaraha hiji. Nu lulus paling loba 10 nya 7 kadang 5 aya nu 3 tina 100 teh gitu. Jadi kita diajarkan oleh Allah jangan melihat awal. Kami misalkan di pesantren, di kutab, ya, di madrasah, tong ningali wah cenah santrina loba can teruji, ya. Nanti lihatnya sesudah banyak suka dan duka, tidinya kelihatan mana yang tetap konsisten di masjid dan mana yang kemudian memilih mundur teratur. Eta nu munafik gitu. Ayat yang sama ada di surat Al-Hajj. Ini halaman 2 tapi duka ayat sabaraha. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah itu ala harf. Ibaratnya di pinggir jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mengalami yang baik, dia tumanina ibadah nanti. Wala in asobatu fitnah, tapi kalau dia terkena siksa, ujiannya tadi siksa, ripu, susah, pada itu ujian, yang qalaba ala wajhi, dia berpaling terang-terangan di atas wajahnya. Khosirad dunya wal akhirah, rugilah dia di dunia dan di akhirat. Nah, ini jangan kaget kalau kita lihat di masjid, di yayasan, di manapun lah, perhimpunan manapun, orang-orang yang asalnya antusias tapi sesudah banyak cobaan mundur, ya, teratur, bahkan tidak teratur, kadang tebebeja-beja acan, lapoe ka mana. Atau di surat An-Nisa, alladzina yatarabbasuna bikum, ada orang-orang itu yang menunggu-nunggu kalian. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Jadi inginnya yang enak-enak, yang senang-senang, mau dibawa susah. Wa in kana lil kafirina nasib, tapi jika bagian kemenangan bagian orang kafir,
Qalu, mereka berkata ke orang kafir, alam nastahwidz alaikum, bukankah kami ikut membantu kalian mengalahkan mereka. Nastahwidz itu mengalahkan, menguasai. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami bela kalian dari kaum mukminin. Ini orang-orang munafik ya, yang dzil wajhain, yang wajahnya dua. Sama dengan ayat di surat Al-Baqarah, kalau ketemu dengan kita amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan ini semuanya terlihatnya sesudah ada fitnatan nas, ujian dari manusia. Maka dari itu seorang mukmin itu harus siap tahan uji. Allah kemudian mengatakan wala ya'lamannallah, dan pasti jadi taulah Allah. Maksudnya bisa membuktikan Allah, alladzina amanu, mana orang-orang yang beriman, wala ya'lamanna, dan pasti Allah bisa membuktikan al-munafiqin, mana orang-orang yang munafik. Maka dari itu setiap kali kita mendapatkan ujian ini jangan pernah kendur ya, justru harus semakin kuat. Hadis-hadis tentang ujian harus kita ingat. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi kalau kita sedang dapat ujian, ripu, susah, banyak masalah, loba hutang, ini naon deui, dipoyokan ku batur, dipitnah, dihina, direndahkan. Eta teh ujian, Allah nyaah. Jadi jangan suudon sama Allah, bae suudon sama Allah munafik. Saya teh udah sholat, udah zakat, sudah berbakti, mengabdi ke umat, kok digini-gini. Nah itu asumsi yang seperti itu asumsi orang munafik ulah kali-kali punya asumsi begitu. Ini adalah ujian. Allah cinta agar, kata Nabi SAW, dosa-dosanya semua habis ya. Kalau dosa-dosanya habis, dia nanti di akhirat ringan. Beda dengan orang yang Allah tidak cintai, maka Allah kan istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Hidupnya senang, nyaris nggak ada masalah, senang, dahar aya wae, duit loba wae, tar aya masalah nya da manehna jadi pimpinan wae misalnya gitu. Kelihatan senang wae. Wa umli lahum, itu Allah memberikan tempo kepada mereka, padahal inna kaidi matin, tipu dayaku mati ya, matin itu mantap, kuat. Sanastadrijuhum, non sanastadrijuhum deh, kami akan meminta mereka naik darajatnya, naik. Wah, ditaikun. Menjabatan teh mah naik, kekayaan naik, hati-hati. Ternyata bukan untuk menjadi orang tinggi, tapi dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi, nyeri. Mending labuh ti handap dibanding labuh ti luhur. Jadi bukan berarti semua yang naik jabatan juga dibenci oleh Allah, tidak ya. Cuma hati-hati, bisi eta teh istidraj. Caranya gimana? Banyak zikir, banyak berdoa, banyak istighfar ya. Jadi ketika jatuh pun, oh ini sedang diuji. Dia beda-beda tipis ya fitnah itu. Bagaimana kita menyikapi fitnah? Jangan sampai memahaminya ini sebagai azabillah, sebagai siksa Allah, lalu kemudian kita putus asa dari Allah.
ayat-ayat Al-Qur'an, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Hanya orang sesat yang terjembar manah ka Gusti Allah, ya, tidak luas, tidak lapang dada dengan semua ujian Allah, itu hanya orang-orang sesat. La tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Hanya orang kafir yang punya paradigma seperti itu, ya. Jadi sudah jadi konsekuensi logis kalau kita ngaku beriman pasti loba kasusah gitu. Dan dengan kesusahan itu kita siap teguh dengan iman, ngarangke hampang di akhirat. Jangan sekali-kali kemudian itu menjadi azabillah sampai kemudian kita menjauh, terutama dalam konteks barisan kaum muslimin, ya. Itu makanya dalam sejarah disebutnya al-fitnatul kubro. Di dalam kitab hadis namanya kitabul fitan, fitnah-fitnah. Kenapa? Iya, karena memang fitnah-fitnah itu sebagaimana disampaikan ku Ketua MUI nu ayeuna dalam sambutan pidato Ketua MUI-nya, akan banyak al-harju. Al-harju itu adalah pembunuhan, terlalu murah darah, perang saudara, nyata ada pembunuhan terang-terangan atau pembunuhan karakter, ya. Itu bagian dari konsekuensi kehidupan. Tinggal masalahnya ya orang kuat mual gitu. Kalau kuat itulah berarti alladzina sodaku, alladzina amanu. Kalau tidak kuat berarti al-kadzibin, al-munafikin. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Ini konteksnya masih di Makkah, ya. Abu Jahal sapara kanca. Kan konteksnya tadi banyak, enggak semua orang Islam di zaman awal Nabi kararuat kayak Abu Bakar, Umar, ada juga yang labil. Terlebih taya ya diantara fitnah nate, orang kafir sering nyinyir menghasut orang-orang beriman. Itu fitnah terbesar, ya. Ya kita mungkin yang hidupnya di masjid tidak terlalu merasakan. Bapak-bapak yang hidup di pasar, hidup dunia politik, wah, rawan dari ocehan-ocehan orang kafir. Kalau saya dalam konteks dunia pendidikan sama, ya. Dalam dunia pendidikan tuh riweuh dengan pola pikir orang kafir. Jadi seakan-akan kalau kita nggak gabung mereka, kumaha? Orang gabung mereka jadi mengorbankan akidah, ya. Zaman Nabi juga begitu. Orang-orang beriman itu ujian yang paling besarnya, fitnahnya adalah orang kafir yang mengajak murtad kepada orang beriman. Makanya di Al-Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perang orang kafir agar tidak ada fitnah. Nah, ku sebagian pendukung sahabat yang kontra Muawiyah atau Ali, itu disampaikan ke Ibnu Umar, ke Ibnu Abbas, ke Ibnu Amr, nu tarang ilu perang, ulama-ulama wungkul. Kenapa cenah kamu pada diam? Kan di Al-Qur'annya juga berperang sampai tidak ada fitnah. Ini kan sedang ada fitnah. Kurame ieu politik deh ieu. Jadi puntennya bapak-bapak, da pasti ngalaman lah. Mau di At-Tauhid, mau di At-Taubah, di Al-Burqan, mau di PC, bikin KPP, aya wae fitnah mah. Ali jeung Muawiyah jeung Aisyah we nu saroleh, aya wae fitnah mah. Tinggal kita lihat bagaimana Ali, Muawiyah, Aisyah duduk semeja dari hati-hati islah, fa aslihu baina akhwaikum, aya wae fitnah. Maka kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas ka dia cenah, mamatahan ka ulama sia meureun.
Fitnah yang dimaksud di ayat itu orang beriman yang dipaksa pindah agama oleh orang kafir. Kalau fitnah kamu itu fitnah perang saudara sesama kamu, nggak termasuk ayat itu. Tongsok nyawanan ulama cenah maca ayat gitu. Jadi ini bagian dari fitnah. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u, mari ikuti sabilana, jalan kami. Cenah murtadai ka dieu, buat apa gabung jadi agama Islam? Sini kembali lagi kafir. Jangan hirau, jangan takut. Wal nahmil khotoyakum, biar kami yang menanggung dosa-dosa kalian. Kamu jangan takut dosa, biar dosanya saya yang tanggung. Kurang ajar, Pak. Rasaan surga neraka nun ini maneh. Wa mahum, padahal tidak mungkin mereka bihamilina menanggung min khotoyahum, dosa-dosa orang beriman, min syai'in, sedikit pun. Kenapa? Ya karena orang berimannya tidak berdosa. Atau kalaupun orang beriman itu kemudian kembali murtad, bukan berarti kan ini asumsinya, sini murtad nanti dosa kamu saya tanggung, jadi dia hilang dosa. Ya nggak bisa. Kalau kemudian dia murtad, anggap dia berdosa, dan yang ngajaknya tambah dosa. Jadi maksud wa mahum bihamilina min khotoyahum itu nggak ada transfer dosa sehingga dia nihil dosa karena diambil dosanya sama ini, nggak bisa. Tapi masalah dosa yang berlipat ganda tentu ada. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta. Nah, lalu kemudian Allah menegaskan, kalau lipat ganda dosa dan ada tambahan dosa dari yang lain itu ada. Ini kayak lupatna kan transfer pahala, Pak. Wala yahmilunna, dan mereka pasti akan menanggung athqalahum, dosa-dosa mereka. Arti asal athqal itu beban, faqol itu berat, fakulat mawazinuhu kan ada berat. Jadi dosana berat pisan gitu. Wa athqalan, dan dosa-dosa lain ma'a athqalihim, bersama dosa-dosa mereka. Jadi di satu sisi Allah menolak ada transfer pahala, transfer dosa, tapi di sisi lain Allah membenarkan ada transfer dosa. Transfer dosa yang Allah tolak, transfer dosa di mana si A dinyatakan hilang dosanya karena dipindahkan ke si B, itu nggak ada yang begitu. Itu maksud wala taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Semua orang akan mendapatkan sesuai usaha dia. Tapi yang kedua, ada transfer dosa yang Allah benarkan. Yang bagaimana transfer dosa yang Allah benarkan itu? Ini orang kafir, dia akan menanggung dosa dia dan dosa orang lain yang dia sesatkan ditambahkan ke dia. Tapi dosa yang disesatkan pun tetap ada. Ta'etama aya. Itu yang dimaksud wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Ya kalau transfer dosa si itu hilang dipindahkan ke sini nggak ada. Tapi kalau transfer dosa ini dosa ada, itu dosa ada, tapi karena si itu dosanya karena ini, yang ini jadi double dosanya, ada itu. Di hadisnya itu tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Ya. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam kana lahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'.
Siapa yang memberikan teladan, sanna itu sunnah, pelopor, nyontohan panghulana. Kan konteksnya ketika zaman susah, ada orang-orang susah datang, Nabi nggak punya untuk disumbangkan. Siapa yang mau menyumbang? Siapa yang mau menyumbang? Ngarulang sahabat kita keripuh. Tiba-tiba ada seseorang bawa kurma 1 karung. Bro, atuh nu lain teh panas. Nah, kata Nabi, ini sunnah hasanah. Demi heulaan yang mempelopori itu kebaikan, tentu sunnah hasanah. Siapa yang membuat sunnah hasanah, teladan baik, pelopor kebaikan, dia akan mendapatkan pahala hasanah itu dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa terkurangi pahala dari orang-orang ini. Ya. Ini kaitannya transfer pahala. Cenah Ustaz, nggak ada transfer pahala. Aya nu aya, aya nu eueuh. Tanu kieu nu aya. Wa man sanna sayyi'atan fil Islam, dan siapa yang memberi teladan buruk dalam Islam, kana lahu wizruhu wa wizru man amila ba'dahu min ghairi an yunqasu min auzarihim syai'. Dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa terkurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, makanya kata Nabi, setiap kali ada pembunuhan, maka dosanya sampai ke anak Adam yang pertama kali membunuh. Tapi yang membunuh sekarang juga tetap berdosa. Cuma jadi tambah poin tuh ke anak Adam nu baheula nu mimiti, ya, dosanya itu. Nah, dosa orang kafir pun begitu, karena orang kafir kerjanya memurtadkan. Allah tidak akan rugi sedikit pun karena dia dapat dosanya, dan dosa orang-orang dimurtadkan, dan orang dimurtadkan pun sama tetap berdosa. Itu lipat ganda dosa. Wa athqala ma'athqalihim. Dalam pahala juga sama, ya. Maka dari itu kita tinggal pilih mau sunnah hasanah, mau sunnah sayyi'ah, ya. Wala yus'alunna, dan mereka akan ditanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amma kanu yaftarun, dari apa yang pernah dahulu mereka buat-buat. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis panjang tentang dolim yang sering dibahas, numuflis ya. Dia orang yang dolim, lalu kemudian dapat dosa, dan dosa dari orang-orang yang dia zolimi, ya. Numuflis teh. Jadi kalau si A dolim ke 10 orang, maka dosa dari yang 10 orang itu ditarik ke si A, ya. Kalau masih kurang, baliknya, maka pahala si A ini dikurangi, dipindahkan ke orang-orang yang dizolimi. Kalau masih kurang menutup dosanya, maka dosa dari yang 10 orang itu dipindahkan ke orang yang mendolimi, ya. Ini hati-hati, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terlalu mudah berbuat dosa, karena dosa waris ke dosa turun-temurun berlaku, ya. Di dalam Islam juga berlaku. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.